Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Siti Muhammad, kelas 10 PS3. Saya dari kelompok 5. Di sini akan mempresentasikan tentang siklus hidrologi. Hidrologi. Sirkulasi atau perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Akibat proses pemanasan ini, sebagian massa air mengalami penguapan ke udara. Proses penguapan air terjadi dalam beberapa cara, yaitu sebagai berikut. 1. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi atau yang berasal dari danau, laut, dan sungai secara langsung melalui pemanasan atau penyinaran matahari. 2. Transpirasi adalah proses penguapan air dari tubuh makhluk hidup melalui aktivitas metabolisme organisme atau tumbuhan, hewan, dan manusia. 3. Evapotranspirasi adalah gabungan proses penguapan evaporasi dan transpirasi. Pada saat massa air menguap ke atmosfer, uap air tersebut mengalami penurunan suhu, yaitu 0,5 derajat sampai 0,6 derajat Celcius. Akibat penurunan suhu atmosfer, terjadi proses kondensasi atau pengembunan di mana uap air kembali berubah menjadi titik-titik yang dikenal dengan awan. Di daerah pegunungan tinggi, curah hujan ini dapat terjadi dalam bentuk kristal es dan salju karena suhu udara di sekitarnya sangat di bawah titik beku. Beberapa proses alam yang terjadi pada saat hujan turun adalah sebagai berikut. 1. Langsung jatuh kembali ke laut. 2. Sebelum sampai ke permukaan bumi, langsung menguap kembali ke atmosfer. 3. Jatuh dari daun-daun dan ranting tumbuhan dan menguap kembali ke atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi. 4. Jatuh ke permukaan bumi dan meresap melalui lapisan-lapisan tanah menjadi persediaan air tanah. 5. Jatuh ke permukaan bumi dan menggenang, kemudian bergerak atau mengalir di permukaan bumi sebagai air larian permukaan. Gerakan air laut. Ada 3 hal yang akan kita bahas sehubungan dengan gerakan air laut, yaitu arus laut, gelombang laut, dan pasang surut air laut. Siklus kecil karena terjadi gerakan air laut. Ada 3 hal yang akan kita bahas berhubungan dengan gerakan air laut, gelombang laut, dan pasangan surut. Siklus air kecil karena terjadi pemanasan oleh sinar matahari, air di laut atau laut menguap berhubung di udara. Siklus air sedang. Uap air yang berasal dari laut ditiup angin bergerak sampai ke atas daratan karena di bawah angin bergabung dengan uap air yang berasal dari sungai, danau, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Siklus air besar. Uap air yang berasal dari lautan setelah sampai di atas daratan karena di bawah angin bergabung dengan uap air yang berasal dari danau, sungai, awan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. 2. Karakteristik dan dinamika perairan laut. Jenis laut. Ada beberapa jenis laut. Menurut cara terjadinya kita mengenal adanya laut transgresi, laut ingresi, dan laut egresi. 1. Laut transgresi atau laut yang meluas terjadi karena adanya perubahan permukaan laut secara positif atau secara meluas. Perubahan permukaan ini terjadi karena naiknya permukaan air laut atau daratannya yang turun sehingga bagian-bagian daratan yang rendah tergenang air laut. Contoh laut jenis ini adalah Laut Arafuru dan Laut Utara. 2. Laut igresi adalah laut yang terjadi karena adanya penurunan tanah di dasar laut. Oleh karena itu, laut ini juga sering disebut laut tanah turun. Penurunan tanah di dasar laut akan terbentuk lubuk laut dan pulung laut
Contohnya Lubuk Sulu, Lubuk Sulawesi, Lubuk Banda, dan Lubuk Kariabi. 3. Laut regresi adalah laut yang menyempit. Penyempitan terjadi karena adanya pengendapan oleh pasir, lumpur, dan lain-lain. Menurut letaknya, laut dibedakan menjadi 3, yaitu tepi laut, pertengahan, dan pedalaman. Tepi laut atau pinggir laut adalah laut yang terletak di tepi benua atau kontinen dan seolah-olah terpisah dari samudra laut oleh daratan, pulau-pulau, dan jazirah. Contohnya Laut Cina Selatan dipisahkan oleh Kepulauan Indonesia dan Kepulauan Filipina. Laut pertengahan adalah laut yang terletak di antara benua 3, yaitu contohnya Laut Tengah, di antaranya benua Afrika, Asia, dan Eropa. Laut es utara di antara benua Asia dan Amerika, dan lain-lain. 3. Laut pedalaman adalah laut-laut yang hampir seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Contohnya Laut Caspia, Laut Hitam, dan Laut Mati. Berdasarkan kedalamannya, laut dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu zona litoral, zona neritik, zona bateal, dan zona abisal. 1. Zona litoral adalah wilayah pantai atau pesisir atau shore. Di wilayah ini pada saat air panjang tenggelam air, dan pada saat air surut berubah menjadi daratan. Oleh karena itu wilayah ini sering juga disebut wilayah pasang surut. 2. Zona neterik atau wilayah laut dalam, yaitu dari batas wilayah pasang surut hingga kedalaman irum. Pada zona ini masih oleh sinar matahari. Contohnya Laut Jawa, Laut Natura, Laut Selat Malaka, dan laut sekitaran Kepulauan Riau. Zona bateal atau wilayah laut dalam adalah wilayah laut yang memiliki kedalaman di antara 150 meter. Wilayah ini tidak dapat ditembus oleh sinar matahari. Zona abisal atau wilayah laut sangat dalam, yaitu wilayah laut yang memiliki kedalaman di atas 1.800 meter. Di wilayah ini suhunya sangat dingin dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Cara mengukur kedalaman laut, ada 2 cara yang dapat ditempuh untuk mengukur kedalaman laut, yaitu dengan menggunakan teknik bandul timah hitam atau broadloading, dan teknik gema duga atau eco sounder atau eco loading. Proses transformasi massa air ini terus berlangsung seolah-olah membentuk lingkaran daur yang tidak terputus. Oleh karena itu proses sirkulasi air di bumi ini dinamakan siklus hidrologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurrasya Fauzia. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah disampaikan oleh rekan saya. Di Samudra Pasifik, di sebelah utara Khatulistiwa, arus Khatulistiwa Utara merupakan arus panas yang mengalir menuju arah barat sejajar dengan Khatulistiwa yang didorong oleh angin pasat timur laut. Arus Kuroshio merupakan arus panas yang menyurut sebelah timur Kepulauan Jepang dan ke pesisir Amerika Utara. Arus ini didorong oleh angin barat. Arus California merupakan arus yang mengalir sepanjang pesisir barat Amerika Utara ke arah selatan menuju Khatulistiwa. Arus California adalah lanjutan arus Kuroshio dan termasuk arus menyimpang karena pengaruh daratan serta arus dingin. Arus Oyashio merupakan arus dingin dan selat bering atau angin timur yang menuju ke selatan Kepulauan Jepang dan bertemu dengan arus Kuroshio. Pertemuan arus dingin Oyashio dengan arus panas Kuroshio terdapat daerah perikanan yang kaya akan ikan, karena di daerah tersebut terdapat plankton yang sangat melimpah. Di sebelah selatan Khatulistiwa,
Arus khatulistiwa selatan merupakan arus panas yang bergerak ke barat sejajar dengan garis khatulistiwa akibat angin pasat tenggara. Arus Humboldt atau arus Peru merupakan arus dingin dari Amerika Selatan ke arah utara. Arus jenis ini didorong oleh angin pasat tenggara. Arus Australia Timur merupakan lanjutan arus khatulistiwa selatan yang mengalir sepanjang pesisir Australia Timur dari arah utara ke selatan. Arus angin barat merupakan lanjutan dari sebagian arus Australia Timur yang mengalir menuju ke timur pada lintang 300 sampai 400 ls. Arus ini didorong oleh angin barat. Di Samudra Atlantik, di sebelah utara khatulistiwa, arus khatulistiwa utara merupakan arus panas yang didorong oleh angin pasat timur laut. Arus Teluk Gulf Stream atau merupakan arus panas dari khatulistiwa menuju Teluk Meksiko dan keluar melalui Selat Florida sebagai arus Florida. Arus Greenland Timur merupakan arus laut dingin yang bergerak ke kutub utara menuju Pulau Greenland. Arus Labrador merupakan arus yang berasal dari kutub utara yang mengalir ke selatan menyusuri pantai Labrador. Arus Labrador ini didorong oleh angin timur dan merupakan arus dingin yang umumnya membawa gunung es untuk dihanyutkan. Arus Sinari merupakan arus dingin kelanjutan arus teluk dari daratan Spanyol ke selatan menyusuri pantai barat Afrika Utara. Di sebelah selatan khatulistiwa, arus khatulistiwa selatan merupakan arus panas yang mengalir menuju ke barat sejajar dengan khatulistiwa. Arus ini termasuk arus panas dan didorong ke selatan oleh angin pasat tenggara. Arus Brasilia merupakan arus panas yang mengalir menyusuri pantai Amerika Selatan dan Brasilia dan terus mengalir ke selatan. Arus Benguela merupakan arus dingin dari angin barat ke arah utara menyusuri pantai barat Afrika Selatan. Arus angin barat merupakan arus lanjutan dari sebagian arus Brasilia yang mengalir ke arah timur pada lintang 300 sampai 400 ls yang sejajar dengan garis ekuator. Arus ini didorong oleh angin barat dan termasuk arus dingin. Di Samudra Hindia, di sebelah utara khatulistiwa, arus Samudra Hindia ini berbeda dengan arus di samudra lain karena mengalami pergantian arah dan kecepatan yang tidak tetap dalam setengah tahunnya yang dipengaruhi oleh pergerakan angin musim. Arus muson barat daya merupakan arus panas yang mengalir menuju ke timur menyusuri Teluk Benguela dan Laut Arab. Arus ini didorong oleh angin muson barat daya. Arus muson timur laut merupakan arus panas yang mengalir menuju ke barat menyusuri Teluk Benguela dari Laut Arab. Arus ini didorong oleh angin muson timur laut. Di sebelah selatan khatulistiwa, arus khatulistiwa selatan merupakan arus panas khatulistiwa ke arah barat dan didorong oleh angin pasat tenggara. Arus Mascarena dan arus Agulhas merupakan arus menyimpang dan juga termasuk arus panas. Arus ini karena mengalir menuju ke selatan dan menyusuri pantai Pulau Madagaskar Timur, sedangkan arus Agulhas mengalir menuju ke selatan dan menyusuri pantai Madagaskar Barat. Arus angin barat merupakan arus laut dingin yang menyusuri pantai barat benua Australia ke arah utara. Gelombang laut. Gelombang laut atau ombak merupakan gerakan air laut yang paling umum dan mudah kita amati. Helmholtz menerangkan prinsip dasar terjadinya gelombang laut sebagai berikut. Jika ada dua massa benda yang berbeda kecepatannya, densitasnya, pergeseran satu sama lain, maka pada bidang geraknya akan berbentuk gelombang. Gelombang terjadi karena beberapa sebab, antara lain karena angin. Gelombang terjadi karena adanya gesekan angin di permukaan. Oleh karena itu, arah gelombang sesuai dengan arah angin. Karena menabrak pantai, gelombang yang sampai ke pantai akan terjadi hempasan dan pecah. Air yang pecah itu akan terjadi arus balik dan membentuk gelombang. Oleh karena itu, arahnya akan berlawanan dengan arah datangnya gelombang. Karena gempa bumi, gelombang laut terjadi karena adanya gempa di dasar laut. Gempa terjadi karena adanya gunung laut yang meletus atau adanya getaran atau pergeseran kulit bumi di dasar laut. Gelombang yang ditimbulkan biasanya besar dan sering disebut gelombang tsunami. Contohnya, pada saat Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883, menyebabkan terjadinya gelombang tsunami yang banyak menimbulkan banyak kerugian
kerugian dapat dikatakan arus merupakan derasnya aliran air laut, baik aliran naik turun atau vertikal maupun aliran mendatar horizontal. Sedangkan gelombang merupakan gerakan naik turunnya air laut. Titik tertinggi pada gerakan naik disebut puncak gelombang, sedangkan titik terendahnya pada getaran menurun disebut lembah gelombang. Pasang surut. Pasang naik dan pasang surut merupakan bentuk gerakan air laut yang terjadi karena pengaruh gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi. Hal ini didasarkan pada hukum Newton yang berbunyi, dua benda akan terjadi saling tarik-menarik dengan kekuatan yang berbanding terbalik dengan pangkat 2 jaraknya. Berdasarkan hukum tersebut berarti makin besar atau jauh jaraknya, makin kecil daya tariknya. Karena jarak dari bumi ke matahari lebih jauh daripada ke jarak bulan, maka pasang surut permukaan air laut lebih banyak dipengaruhi oleh bulan. Ada 2 macam pasang surut. Pasang purnama ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut tertinggi atau besar. Pasang besar terjadi pada tanggal 1 berdasarkan kalender bulan dan pada tanggal 14 saat bulan purnama. Pada kedua tanggal tersebut, posisi bumi, bulan, matahari berada satu garis atau konjungsi, sehingga kekuatan gaya tarik bulan dan matahari berkumpul menjadi satu, menarik permukaan bumi. Permukaan bumi yang menghadap ke bulan mengalami pasang naik besar, sedangkan permukaan bumi yang tidak menghadap ke bulan mengalami pasang surut besar. Pasang perbani ialah peristiwa terjadinya pasang naik dan pasang surut terendah atau kecil. Pasang kecil terjadi pada tanggal 7 dan 21 kalender bulan. Pada kedua tanggal tersebut, posisi matahari, bulan, bumi membentuk sudut 90 derajat. Gaya tarik bulan dan matahari terhadap bumi berlawanan arah sehingga kekuatannya menjadi berkurang atau saling melemahkan dan terjadilah pasang terendah. Terjadinya peristiwa pasang surut permukaan air laut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, antara lain untuk kepentingan penelitian, usaha pertambakan, kepentingan militer, misalnya untuk mengatur pendaratan pasukan katak, sumber energi listrik, usaha pertanian lahan yang sangat surut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Deliana. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya. Pencemaran dan konservasi perairan laut. Konservasi itu sendiri merupakan berasal dari kata conservation yang terdiri atas kata con dan servo, yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara yang kita punya namun secara bijaksana. Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan sebagai berikut. 1. Konservasi adalah penggunaan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama. 2. Konservasi adalah alokasi sumber daya antar waktu yang optimal secara sosial. 3. Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral, organisme hidup termasuk manusia. 4. Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan keuntungan yang besar. Pada awalnya, upaya konservasi di dunia ini telah dimulai sejak ribuan tahun yang lalu. Di Asia Timur, konservasi sumber daya alam hayati dimulai saat Raja Asoka memerintah, di mana pada saat itu diumumkan bahwa perlu dilakukan perlindungan terhadap binatang liar, ikan, dan hutan. Sedangkan di Inggris, Raja William pada saat itu telah memerintahkan para pembantunya untuk mempersiapkan sebuah buku berjudul Domesday Book yang berisi inventarisasi dari sumber daya alam milik kerajaan. Dari sejarah tersebut dapat dilihat bahwa sejak zaman dahulu, konsep konservasi telah ada dan diperkenalkan kepada manusia. Meskipun konsep konservasi tersebut masih bersifat konservatif dan eksklusif. Kawasan konservasi perairan merupakan bagian dari upaya pengelolaan atau konservasi ekosistem. Konservasi laut memiliki 2 fungsi. 1. Limpahan ikan komoditi pasar dari wilayah perlindungan ke dalam wilayah penangkapan. 2. Ekspor telur dan larva ikan dari wilayah perlindungan ke wilayah penangkapan yang dapat meningkatkan kualitas penangkapan di wilayah penangkapan. Selain itu, sebagai sarana pengelolaan, kawasan konservatif laut memberikan manfaat tidak langsung sebagai berikut. 1. Melindungi habitat yang sangat penting bagi perkembangbiakan jenis komersial.
2. Memberikan tempat berlindung ikan yang tidak dapat diberikan oleh sarana pengolahan lainnya sehingga dapat mencegah penurunan secara drastis persediaan ikan komersial. Kawasan konservasi perairan yang terlindungi dengan baik secara ekologis akan mengakibatkan beberapa hal berikut terkait dengan perikanan. 1. Habitat yang lebih cocok dan tidak terganggu untuk pemijahan induk. 2. Meningkatnya jumlah stok induk. 3. Ukuran dari stok induk yang lebih besar. 4. Larva dan rekrut hasil reproduksi lebih banyak. Sebagai akibatnya, terjadi kepastian dan keberhasilan pemijahan pada wilayah kawasan konservasi. Peran kawasan konservasi sumber daya perairan. Peran kawasan konservasi perairan adalah 1. Ekspor telur dan larva keluar wilayah KKP yang menjadi wilayah fishing zone nelayan. 2. Kelompok rekrut. 3. Penambahan stok dan siap ambil di dalam wilayah penangkapan. Indikator keberhasilan yang bisa dilihat adalah peningkatan hasil tangkapan nelayan di luar kawasan konservasi setelah beberapa saat setelah dilakukan penangkapan KKP secara konsisten. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 1. Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam. 2. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dalam bentuk pengkajian, penelitian, dan perkembangan, penangkaran, perdagangan, perburuan, peragaan, pertukaran. Kawasan pelestarian alam ataupun kawasan dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria suatu dengan kepentingan. Hampir setiap negara mempunyai kriteria atau kategori sendiri untuk penetapan kawasan dilindungi, di mana masing-masing negara mempunyai tujuan yang berbeda dan perlakuan yang mungkin berbeda pula. Potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Coba perhatikan air sumur, air pompa, air sungai, air empang, air danau, air rawa yang ada di sekitar rumah. Air-air tersebut termasuk dalam bentang perairan darat. Perairan darat adalah semua bentuk perairan yang terdapat di darat. Bentuk perairan yang terdapat di darat meliputi mata air, air yang mengalir di permukaan, bergerak menuju ke daerah-daerah yang lebih rendah. Tata air yang berada di wilayah daratan tersebut dipelajari oleh suatu ilmu yang disebut hidrologi. Danau. Danau adalah tubuh perairan yang dikelilingi daratan dan terletak di daerah cekungan. Danau memiliki kedalaman yang dangkal. Airnya berasal dari berbagai sumber seperti mata air, air sungai, dan air hujan. Jenis-jenis danau. 1. Danau tektonik, yaitu danau yang terjadi akibat adanya peristiwa tektonik seperti gempa. Akibat gempa terjadi proses patahan pada permukaan tanah. Danau jenis ini contohnya Danau Poso, Danau Tondano, dan Danau Tawuti di Sulawesi. 2. Danau vulkanik, yaitu danau yang terdapat pada kawah lubang kepundan bebas letusan gunung berapi. Ketika gunung meletus, batuan yang menutup kawasan kepundan rontok dan meninggalkan bekas lubang di sana. Ketika terjadi hujan, lubang tersebut terisi air dan membentuk sebuah danau. Contoh danau jenis ini ialah Danau Kelimutu di Flores, kawasan Bromo, Danau Gunung Lamongan di Jawa Timur, Danau Batur di Bali, Danau Kerinci di Sumatera Barat, serta Kawah Gunung Kewut. Sekian dari saya, dan materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Rawa, pernahkah Anda melihat atau menyaksikan rawa? Atau barangkali di sekitar tempat tinggal Anda terdapat rawa? Daerah rawa banyak kita temukan di pantai timur Pulau Sumatera dan pantai selatan Pulau Kalimantan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa rawa atau paya-paya adalah daerah rendah yang selalu tergenang air. Air yang mengenangi rawa bisa berupa air hujan, air sungai maupun dari sumber mata air tanah. Ada dua jenis rawa, yaitu rawa yang airnya tidak mengalami pergantian dan rawa jenis pertama tidak memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya selalu tergenang. Sedangkan rawa jenis kedua memiliki pintu pelepasan air sehingga airnya berganti. Rawa yang airnya tidak mengalami pergantian memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Airnya asam atau payau berwarna merah, kurang bagus untuk mengairi tanaman dan tidak dapat dijadikan air minum. Kadar keasaman air pH mencapai 4,5. Karena airnya asam, maka tidak banyak organisme atau hewan maupun tumbuhan yang hidup.